bukan keluhan, bukan rintihan, bukan cerita dan tangisan. Serahkanlah semua ini hanya pada Tuhan Sang Pencipta alam. Sekarang yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Suyono, masih di channel Suyono Listrik. Tentunya masih membahas seputaran anxiety, psikosomatik maupun asam lambung, dan tentunya berdasarkan pengalaman yang saya alami. Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda sehat jasmani, sehat jiwani, dilindungi oleh Allah dimanapun, kapanpun, dan segera lepas dari anxiety, psikosomatik maupun asam lambung. Saya ingatkan yang baru bergabung, silakan Anda subscribe. Apa salahnya Anda subscribe? Apa salahnya Anda tekan tombol like? Apa salahnya Anda share bersama orang penderita anxiety, psikosomatik maupun asam lambung? Dan apa salahnya Anda lihat video saya yang dulu-dulu biar Anda paham apa itu anxiety, psikosomatik maupun asam lambung. Walaupun saya bukan dokter, saya bukan psikiater, saya bukan psikolog, saya bukan seorang ahli hipnoterapi, tetapi saya pernah mengalami itu semua. Biar itu ya atau tidak? Saya itu ya paling benci sama orang yang sok tahu penyakit. Ya, saat saya misalkan ya di warung, habis makan saya gitu. Ada orang bilang begini, oh masuk angin kamu Yon. Wah, dalam hati saya, masuk angin gimana? Saya kekenyangan begini kok masuk angin. Terus saya pernah, aduh pusing ya kepala saya. Orang itu bilang lagi, wah masuk angin kamu Yon. Tak tahu sekali orang ini. Saat saya sakit pinggang, aduh pinggang saya ini, bilangnya apa? Masuk angin, apa-apa masuk angin, apa-apa masuk angin. Suatu hari, ya, teman saya itu main sepak bola, tergelincir kakinya, ankle, ya, jalannya pincang. Terus saya tanya, kenapa bang? Ini saya habis main bola, tergelincir ankle. Oh masuk angin itu bang. Itu saja, sudah, kan? Itu, jadi saya terus terang sama orang yang sok tahu penyakit, apalagi dia bukan dokter, sok tahu. Apa-apa bilangnya asam lambung, apa-apa bilangnya banyak pikiran, apa-apa bilangnya masuk angin, dan sebagainya. Saya tuh, apalagi kalau saya dikatain, kamu sekarang mau tambah kurus, banyak pikiran ya, pasti begitu. Terus muka kamu pucat, kamu sakit apa? Nah itu, saya benci sama orang-orang itu sebenarnya. Dulu saya benci sama orang itu yang ngatain saya kurus, pucat, terus apalah, ingin saya hajar itu. Sampai-sampai saya pernah bilang begini, semoga orang yang bilang begitu kena anxiety, kena psikosomatik, biar tahu rasanya dia bagaimana anxiety psikosomatik itu. Itu ya. Nah, ya itu sebenarnya ya bisa sih ya nyata sih kalau kita itu makin kurus, apa dikatain banyak pikiran ya sakit ya. Itu memang secara nalar orang bilang begitu ya memang benar sih, tetapi kitanya ini loh saat mendengar itu rasanya itu sakit hati gitu. Menjadi beban, menjadi pikiran. Sampai-sampai kita tidur itu pun masih mengingat perkataan mereka. Saya kok dikatain kurus ya, saya kok dikatain pucat, kenapa dengan diri saya ini begitu? Ya atau tidak? Anda begitu atau tidak? Kalau Anda begitu ya normal. Karena apa? Orang yang dengan anxiety psikosomatik itu pasti orangnya itu sensitif ya, baper, rasanya ingin marah-marah. Nah itu semuanya saya yakin begitu ya, hampir semua ya, nggak semua lah,
nanti dibilang, nanti ada yang komen saya tidak Pak, begitu kalah saya ya, rata-rata gitu ya. Oke, langsung ke pembahasan mengenai pengalaman saya saat saya belajar cuek. Ternyata ya, belajar cuek itu tidak semudah yang kita bayangkan. Pasti Anda setelah nonton video saya yang kemarin itu, Anda dalam hati, wah ya saya mau cuek. Tetapi saat Anda merasakan sensasi itu, akhirnya cuek Anda itu hilang. Waduh, saya cuek, wah, nggak bisa. Pasti begitu. Karena apa? Ada sensasi. Jadi untuk cuek itu memang susah. Tetapi kalau itu Anda latih terus menerus ya secara kontinu terus menerus lah, apapun yang terjadi ya latihan untuk cuek itu nanti Anda akan terbiasa begitu ya. Jadi cuek ini memang dibutuhkan sebuah nyali, dibutuhkan sebuah rasa percaya diri, tekad ya, niat begitu. Walaupun susah, bukannya kita itu tidak bisa melakukan, bisa ya, walaupun kadang bisa, kadang tidak. Kalau ada sensasi cuek itu rasanya itu nggak bisa kita cuek ya, saya tahu karena saya pernah mengalami itu, jadi saya paham sekali gitu. Kalau orang sudah sembuh ngomong cuek saja enak gitu, tapi kalau di saat masih mengalami itu nggak akan kok bisa bicara cuek saja, itu hanya di mulut saja, tetapi sebenarnya dia juga belum bisa cuek gitu. Ini hanya bisa saya katakan karena saya sudah merasakan kesembuhan, jadi saya bisa mengatakan itu. Tetapi saya dulu juga melakukan itu dengan susah payah ya, ibaratnya ya begini, kadang bisa cuek, kadang tidak bisa. Nah itu wajar ya. Tetapi kalau Anda ingin begitu terus, Anda lakukan itu terus, nanti lama-lama biasa kok. Sekarang begini, misalkan Anda merasakan apalah perut kembung, terus mual, terus sempoyongan, keliengan. Anda cuek atau tidak cuek, Anda juga merasakan itu kok. Nah, apa salahnya saat merasakan itu? Dialah cuek ya. Apa salahnya itu? Kan gitu. Cuek maupun tidak cuek itu sama-sama kita merasakan, dan lebih baik cuek, kan begitu. Paham nggak? Semoga Anda paham ya, karena saya menyampaikan ini dengan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti. Saya jarang menggunakan bahasa-bahasa yang jelimet-jelimet karena saya bukan seorang yang ahli bahasa. Gitu. Dan Anda dan Anda semuanya, kalau Anda ingin cuek, Anda harus sering meditasi, Anda harus sering relaksasi, Anda harus sering istighfar, Anda harus sering zikir. Akhirnya nanti Anda akan merasakan, yaitu kalau istilah Jawa itu sareh sumele ya. Jadi apa-apa itu ibaratnya ya sudah lah, saya serahkan sama Tuhan gitu. Yang penting Anda sudah berdoa dan berusaha, kan begitu. Yang lain itu kita boleh berencana, kita boleh berusaha merencanakan sesuatu ya, Tuhan yang menentukan. Nah, Tuhan menentukan kita itu atas dasar usaha kita, atas dasar doa kita gitu. Kalau memang doa Anda belum dikabulkan, itu memang belum, mungkin saja Tuhan itu masih merindukan istighfar Anda, masih merindukan doa-doa Anda, masih merindukan masih merindukan ibadah Anda lah begitu ya gitu. Jadi jangan istilahnya sudon sama Tuhan gitu ya. Saya kadang juga begitu kok. Waktu saya daftar waktu anak saya daftar Kowat, saya sering berdoa begini, kok nggak dikabulkan, kenapa? Jangan orang yang nggak pernah berdoa, saya kira
orangnya itu sering mabuk-mabukan, sering maksiat, nyatanya juga pada sukses semua. Saya yang doa, sering sholat, jungkir balik, kok doa saya nggak dikabulkan tuh kenapa sih? Saya kadang juga begitu, wajar, namanya juga manusia, begitu inginnya doa dikabulkan, kan begitu ya. Ada pasti menemukan lah di tetangga Anda, teman Anda yang ya mohon maaf, yang sering maksiat, sering gini, tetapi dia sukses. Itu sukses di dunia begitu ya, itu aja. Nah itu jadi ya, untuk cuek itu ya itu perlu nyali, perlu latihan, dan perlu adanya seorang pembimbing atau seorang pendamping maupun seorang motivator atau seorang teman yang memahami akan keadaan diri Anda. Kalau Anda sering bertemu sama orang-orang yang memahami itu, maka nanti pola pikir Anda itu akan berubah. Ya, sugesti dari orang tersebut, energi dari orang tersebut pindah di diri Anda. Gitu. Karena istilahnya itu ada perpindahan energi. Nah, itu perlu Anda pahami, perpindahan energi itu perlu Anda pahami ya. Kalau Anda bergaulnya sama orang-orang toksik, orang-orang toksik itu mengeluarkan energi negatif. Media sosial yang menyiarkan hal-hal yang negatif-negatif itu mengeluarkan energi negatif, dan itu Anda serap. Ya, yang ngumpul energi negatif. Coba kalau Anda sering mendengarkan motivasi dari mentor, sering mendengarkan hal-hal yang membuat Anda semangat, apalagi sering mendengarkan sholawat, ya, terus mendengarkan lagu-lagu ya rohani, mendengarkan muratal Al-Quran, ya, murotal Al-Quran dan sebagainya. Nah, itu semua itu mengeluarkan energi positif, dan itu Anda serap, nanti energi Anda akan menjadi positif. Gitu ya. Jadi begini, cuek itu bukan hanya pada sensasi Anda saja. Cuek ini berlaku juga, Anda bisa cuek pada omongan teman Anda, pada omongan tetangga Anda, ya pokoknya pada omongan orang lah. Mungkin omongan orang itu menyinggung perasaan Anda. Memang untuk cuek ini susah, kita itu manusia biasa, apalagi saya ya, manusia biasa juga saya. Dikira saya itu sudah bisa yang namanya itu cuek dengan omongan orang. Belum bisa sepenuhnya. Kadang omongan orang itu masih saya pikir. Saat tidur pun saya masih memikir omongan orang itu yang menyakitkan hati. Ya, apalagi kalau Anda mempunyai tetangga yang toksik. Nah, itu sudah, saya yakin Anda tidur pun memikirkan dia, padahal dia nggak memikirkan Anda, begitu. Ya atau tidak? Apalagi Anda mempunyai teman-teman yang toksik. Anda tidur pun memikirkan omongannya dia, padahal dia tidak akan memikirkan Anda, kan begitu. Nah, itu. Ya, saya ini ngomong bukannya saya sok sudah bisa loh. Enggak, saya belum bisa. Saya masih juga kadang begitu. Tetapi saya berusaha. Apapun omongannya orang itu, apapun omongan teman, apapun omongannya tetangga, minum saya tetap teh botol sosro. Begitu. Ya, pokoknya apapun omongan teman, apapun omongan tetangga, apapun komplain dari orang, komplain dari tetangga, sudah cuek saja, begitu. Minum teh botol sosro, sudah, titik, tidak ada koma. Walaupun susah, saya juga susah. Itu karena saya bukan seorang alim ulama, tetapi begini ya, lebih baik saya menjadi seorang yang bodoh tetapi saya tahu kesalahan saya, daripada saya menjadi orang alim tetapi munafik. Gitu ya, itu prinsip saya. Jadi cuek ini berlaku bukan pada sensasi Anda, tetapi berlaku pada apa yang Anda lihat dan apa yang Anda dengar. Ya, begitu. Pokoknya latih aja untuk cuek.
Nggak bisa Pak, susah. Latih terus, latih terus. Semua itu ada proses, ya. Manusia aja tercipta itu dengan proses. Anda dan Anda baru lahir cenger. Apakah Anda langsung bisa berdiri? Apakah Anda langsung bisa duduk? Enggak kan? Nah, proses. Gitu ya. Jadi semua ini perlu adanya sebuah latihan. Gitu. Dan ingat, apa yang Anda dengar, apa yang Anda lihat itu adalah makanan jiwa Anda. Ya. Mulai sekarang, detik ini, bergaulah sama orang-orang yang bisa menyemangati Anda, yang bisa membuat Anda rileks, yang bisa membuat di diri Anda itu, di hati Anda itu damai. Gitu. Ya. Jangan bergaul sama orang-orang toksik. Jangan bergaul, hindari ya. Biarlah dianggap sombong gak apa-apa. Karena apa? Itu bukan makanan jiwa Anda. Istilahnya begini, soto itu enak kan? Coba kucing kasih soto, nggak bakal mau makan. Apa kucing itu sombong? Kan tidak, karena itu bukan makanan kucing. Gitu. Ya, gitu. Biarlah Anda dianggap sombong. Karena apa? Itu bukan makanan Anda. Untuk saat ini bukan makanan Anda. Makanan Anda itu bukan omongan-omongan orang yang toksik, gitu ya. Toksik tahu nggak sih? Toksik itu omongan-omongan orang yang mengandung racun, itulah racun jiwa. Walaupun itu saudara Anda, kalau omongannya toksik, selalu membuat Anda sakit hati, hindari. Bukannya Anda memutus tali silaturahmi loh ya, enggak. Gitu. Saya tidak mengajari Anda untuk memutus tali silaturahmi. Sementara Anda itu menghindari omongannya, gitu. Itu ya. Kalau Anda sering ketemu sama orang-orang begituan, jiwa Anda itu tidak akan segera pulih. Karena apa? Setiap hari Anda mendengar omongan itu terus, komplain. Susah Anda. Nanti dulu ya, ini saya break sebentar. Begitu. Untuk membenahi jiwa ini biar damai, yaitu Anda harus mengingat makanan di jiwa Anda. Apa yang Anda dengar dan apa yang Anda lihat itu. Psikosomatik ini memang gangguan medis, bukan santet, bukan guna-guna. Tetapi kekuatan pikiran Anda itu bisa menyembuhkan, itu. Tentunya kekuatan pikiran yang positif. Kalau Anda ingin mempunyai kekuatan pikiran yang positif, jadi apa yang Anda dengar dan apa yang Anda lihat harus positif. Jadi hindari media sosial yang penuh dengan apa itu, hindari dulu ya. Kalau bisa saya sarankan Anda ya, kalau mau mendengarkan saran saya, kalau enggak ya enggak apa-apa ya. Grup WA Anxiety Psikosomatik. Nah, saya bukannya melarang Anda, tetapi saya hanya ingin memberi pengertian pada Anda apa sih keuntungan dan kerugian dari grup WA Anxiety Psikosomatik. Keuntungan yang bisa Anda peroleh, memang Anda merasa tidak sendirian ya. Oh ternyata banyak. Itu keuntungan Anda. Tetapi di sisi lain juga ada kerugiannya, yaitu apa? Anda baca keluhan. Padahal di grup itu juga ya, untuk menjalankan solusi juga susah. Pagi hari sudah baca, dia kambuh. Nah, oh dia merasakan ini. Energi, perpindahan energi. Ingat, ada perpindahan energi. Nah, itu ya. Jadi bukannya saya melarang, tidak, tetapi saya hanya memberikan pengertian keuntungan dan kerugian. Gitu. Jadi ya, saya bukannya menyuruh Anda sudah jangan buat grup itu. Tidak, jangan salah paham. Ya, jangan salah paham. Gitu. Dan ingat, di diri Anda itu
di tubuh Anda, di raga Anda, di badan Anda, itu sebenarnya ada sungai. Tentunya sungai ini mengalir. Itu. Sungai itu, kalau istilah Jawa, itu namanya yaitu nadi wisesa. Ya, itu istilah orang Jawa. Kalau di ilmu Jawa begitu. Nah, nadi wisesa ini ada yang namanya Ida, Pinggala, Sumsuna, Hasti, Gandarwi, terus apa ya? Jiwa, Pusa, terus Alam Busa, Puhuh, Sangkini. Nah, itu. Terutama adalah yang namanya yaitu Ida. Karena Ida ini adalah dia akan mendistribusikan sari-sari makanan ke seluruh tubuh kita. Ya, nadi Ida namanya itu ya. Terus sama Pinggala. Nah, ini yang perlu Anda ketahui ya. Pinggala itu membawa oksigen ke seluruh tubuh Anda. Itu. Makanya saya tak henti-hentinya Anda untuk melakukan apa? Olah nafas. Nah, itu relaksasi, meditasi. Itu ya. Jadi Anda jangan bosan kalau saya meditasi, relaksasi, nggak ada efeknya. Saya berbulan-bulan melakukan itu. Sampai sekarang saya masih melakukan meditasi. Bahkan audio meditasi yang saya ciptakan sendiri, itu saya dengarkan kalau saya mau tidur. Karena itu ciptaan saya. Itu saya lakukan, saya tuangkan dalam tulisan, terus saya tuangkan dalam ucapan. Saya rekam, saya dengarkan sendiri. Biar apa? Sugesti saya masuk di telinga saya. Kalau Anda ya, Anda dan Anda semuanya belum bisa mengelola pikiran dan perasaan Anda. Ya, isinya hanya keluhan, rintihan, gitu. Ya, itu saja pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat bagi Anda semua. Salam sehat dari Bribka Siono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.